Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Manarema. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang begitu indah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan menjadi penuntun hidup kami, langkah kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi hidup yang selalu menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Roh Kudus nantiasa memberikan hikmat kepada kami, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya berikan topik menghitung hari. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua pasti mengenal Nabi Musa. Seorang hebat yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Banyak mujizat yang Allah nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel melalui hamba Tuhan yang satu ini, yaitu Musa. Namanya pun dikaitkan dengan 10 hukum Taurat, sehingga disebut Taurat Musa. Nah, di dalam pergumulan doa, Musa memanjatkan doa perihal hari-hari manusia. Di akhir hidupnya, Musa menulis renungan Mazmur 90 sebagai kilas balik perjalanan hidupnya. Dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 yang sudah kita baca dan dengar bersama-sama, Musa menyadari bahwa hidup di dunia itu sangat singkat dan tidak selamanya. Satu waktu harus kembali kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Allah memberikan rentang usia manusia antara 70 sampai 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itulah alasan Musa untuk mengucapkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa tidak meminta kedudukan kepada Tuhan. Musa pun tidak meminta harta, kekayaan, atau mujizat dari Tuhan. Tetapi suatu kehidupan yang bijaksana. Dan kuncinya sesuai dengan firman Tuhan adalah menghitung hari-hari. Demikian juga dengan hidup kita, walaupun berbagai upaya telah kita lakukan sebagai manusia untuk mencegah penuaan melalui konsumsi suplemen, olahraga, mengikuti program-program kebugaran, namun menjadi tua itu suatu kepastian dan tidak bisa kita hindari. Bukan berarti kita tidak perlu berolahraga, kita tidak perlu minum suplemen atau mengikuti program kebugaran. Tetapi yang perlu diingat bahwa satu waktu kita pun akan menghadap takhta Allah. Untuk itulah Musa memohon kepada Allah agar diajar untuk menghitung hari-hari sehingga memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana tidak diperoleh dengan menghitung pencapaian-pencapaian. Misalnya berapa jumlah deposito kita di bank, berapa jumlah kekayaan yang kita miliki, atau berapa kali dalam seminggu kita pelayanan di dalam gereja. Tetapi kebijaksanaan seseorang akan diperoleh ketika orang itu mampu menghitung hari-hari hidupnya, bahwa hidupnya di dunia ini itu singkat dan tidak kekal. Hari-hari kita di bumi sangat singkat dan pendek, dan jika dibandingkan dengan kekekalan, kita harusnya berdoa, kita harusnya terus-menerus memohon agar kita ini diberikan hikmat oleh Tuhan untuk selalu ingat bahwa hidup di dunia ini sangat singkat dan juga pendek.
dan bisa untuk hidup secara bijaksana. Walaupun usia yang Tuhan berikan kepada kita rentangnya antara 70 sampai 80 tahun, namun bukan berarti sebelum usia tersebut orang tidak bisa dipanggil oleh Tuhan. Tidak penting berapa lama kita memiliki kesempatan hidup di dunia ini. Namun yang lebih penting adalah kisah hidup bagaimana yang kita miliki. Adakah kisah hidup kita bisa mempesona hati Allah dan Kristus? Ataukah kisah hidup yang kita jalanin dalam keseharian itu jauh dari tujuan Allah ketika Allah itu menciptakan kita? Nah, dalam kekekalan ada dua pilihan, yaitu neraka dan surga, dan itu ditentukan saat kita ada di dunia. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini begitu singkat dan pendek, dan setelah itu kita akan memasuki masa yang kekal, pastinya hal itu akan berpengaruh terhadap prioritas-prioritas hidup kita. Untuk itu jangan mau lagi kita diperdaya dengan hal-hal sementara yang ada di dunia ini. Sebab di dunia ini ada banyak nilai-nilai yang ditawarkan, yang berusaha untuk mengikat kita, sehingga fokus kita bukan lagi kepada hal-hal yang kekal, tetapi sesuatu yang bersifat sementara untuk memuaskan segala keinginan kita. Siapapun diri kita akan selalu dicobai dengan keinginan. Dan tidak mudah bagi kita untuk melepaskan diri kita dari segala keinginan. Mengapa? Sebab keinginan itu menghasilkan kepuasan pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah keinginan yang bukan sekedar memuaskan diri sendiri, tetapi keinginan seperti yang juga dimiliki oleh Musa, yaitu hidup bijaksana. Hidup yang memuaskan hati Allah untuk kemuliaan Kristus Tuhan. Sebab kita tahu bahwa keberadaan kita di dunia ini atau hidup kita di dunia ini sangat singkat dan pendek. Dan lakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kita senantiasa mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan yang bijaksana di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi yang begitu indah. Engkau telah mengajarkan sesuatu yang berharga kepada kami ya Tuhan. Seperti Musa meminta untuk diajari, menghitung hari-hari agar hidup bijaksana. Ajar diri kami ya Tuhan untuk selalu hidup bijaksana. Sehingga memanfaatkan waktu yang saat ini Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bukan dengan hidup semau gue, bukan hidup seturut kehendak kami sendiri. Tetapi biarlah hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa keberadaan dan hidup kami di dunia ini sangat-sangat pendek dan sangat-sangat singkat. Sehingga biarlah hati kami dan pikiran kami tujukan kepada kekekalan. Sehingga apa yang berharga, apa yang bernilai di mata Tuhan, itulah yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam hidup kami dan boleh mendewasakan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.